Ini merupakan trauma literacy atau melek trauma untuk para news leaders. Jadi termasuk untuk kantor redaksi ya atau newsroom, bagaimana kita memimpin kantor redaksi selama masa bencana, tragedi dan trolling. Jadi pada saat kita mengalami masa-masa sulit dan juga pada saat kita melakukan liputan. Saya sendiri sudah pernah menjadi jurnalis selama 20 tahun, jurnalis tayang untuk broadcast, dan saya juga memahami berbagai tantangan dihadapi para jurnalis saat kita melihat berbagai kejahatan, pergi ke misalnya kamar mayat dan sebagainya, dan berbagai dan ada dampak yang kumulatif bernumpuk hari demi hari, dan ini bisa mengakibatkan kerusakan atau bahaya bagi saat kita bekerja ya. Dan jadi ini juga didukung oleh World Association of News Publishers dan Center Asia Pasifik, dan juga didukung oleh Google News Initiative, dan ini merupakan rangkaian dari webinar, dan ini merupakan webinar awal dan sekitar 90 menit, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut serta dalam sesi manajemen training selama 3 sesi yang akan diselenggarakan oleh DART Center Asia Pasifik bulan Maret nanti selama 3 sesi. Dan juga kita mengembangkan berbagai sumber daya online yang bisa Anda akses dan bisa kami beritahukan kepada Anda. Mudah-mudahan bisa diluncurkan pada awal tahun ini. Dan ini juga ada juga peluang untuk ikut dalam KTT atau konferensi yang puncak gitu ya, atau summit, dan Anda juga bisa ikut serta di dalamnya nanti. Sekarang saya ingin mengundang Dr. Kate McMahon yang merupakan pendiri DART Center Asia Pasifik, Managing Director. Beliau berasal dari Australia dan beliau akan memperkenalkan para pembicara dan agenda webinar ini kepada Anda. Terima kasih banyak Ginny, dan terima kasih banyak kepada tim dari Unilau dan kawan-kawan dari One IFR telah menyelenggarakan semua webinar ini, dan atas semua kerja keras Anda yang sudah luar biasa. Dan saya ingin berterima kasih pada Google News Initiative karena dukungannya atas acara ini. Sebelum kita memulai, saya ingin Anda mengetahui bahwa kami tidak akan mengirimkan slide atau PowerPoint karena kita punya kebijakan dalam DART Center Asia Pasifik untuk tidak mengirimkan slide. Tapi kalau Anda ingin memfoto slide-nya, silahkan Anda melakukannya, dan akan ada rekaman video juga setelah pelatihan ini. Saya ingin mengingatkan orang untuk self care, melakukan mengurus diri sendiri, karena kadang dalam trauma ini bisa memicu sesuatu dalam diri kita selama webinar ini, sebagaimana kita mengenali dalam hidup kita dan saat kita meliput sesuatu. Jadi mohon mengurus diri dengan baik. Misalnya kalau perlu minum silakan, kalau perlu berdiri atau bergerak silakan. Jadi akan ada berbagai audio yang memiliki konten yang cukup grafik atau konten yang cukup mengusik gitu ya, atau kontroversial. Jadi ini akan digunakan oleh Ibu Ginger nanti untuk sebagai salah satu bagian dari presentasinya. Dan saya juga ingin mengingatkan, sebelum adanya 3 sesi intensif ini yang telah disebutkan ini, akan ada semacam kita hanya akan memilih 16 peserta, yang tentu saja cukup sedikit mengingat jumlah peserta yang ada. Tapi ada alasan kenapa? Karena pada saat kita melakukan pelatihan trauma ini agak berbeda dengan pelatihan yang teknis yang lainnya. Jadi kita ingin tolong mengajukan pertanyaan di Q&A box, bukan di chat box. Itu akan sangat membantu. Jadi saya akan mulai sesi ini, dan kemudian saya akan menampilkan slide saya lebih dahulu dan masuk dalam presenter mode kepada Anda semua. Dan ini ada saya, dan saya akan memperkenalkan saya tidak akan memperkenalkan langsung secara mendalam terhadap speaker, tapi lebih untuk sebagai sesi awal. Anda bisa mengakses biografi para kolega saya di website, tapi saya ingin memperkenalkan
Amanta Pereira yang akan bekerja dengan kita sebagai jurnalis Sri Lanka, Ibu Ginger Gorman yang merupakan seorang jurnalis dan juga merupakan pakar trolling atau dalam hal trolling internet dan trauma, dan juga Ibu Rowena Pereira yang merupakan jurnalis juga. Ini adalah para kolega dan pembicara kita sore ini. Dan sebagai informasi, DART Center memiliki proyek untuk Columbia Journalism untuk program pasca sarjana, dan kami sangat berterima kasih kepada mereka atas dukungan kepada mereka, dan berbagai sumber daya ini bisa ditemukan di website DART, Yayasan DART ini. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan melihat bagaimana trauma dan bagaimana itu berdampak pada jurnalis, dan kenapa kita membicarakan isu ini. Kita bicara terutama tentang trolling atau merongrong terus secara online dan menyerang pribadi, dan juga dampak dari trauma dan trolling terhadap jurnalis, dan apa tugas kita untuk mengurus diri kita atau mengurus rekan-rekan kerja kita sebagai manajer. Dan juga sebagai Rowena, beliau memiliki membabarkan alasan kenapa dan bagaimana dia memperlakukan satu kesadaran trauma di redaksinya. Jadi apa trauma dan bagaimana dampaknya pada jurnalis? Jadi trauma adalah satu dampak atau impact pada otak yang terfilter langsung ke badan dan psikis kita, dan ini bisa mengakibatkan satu ketegangan atau secara psikologis yang bisa kita sebut sebagai dampak primer dan dampak sekunder. Saya tidak akan membahas langsung, tapi ini cuma untuk memberikan Anda gagasan bahwa trauma benar-benar adalah cedera otak atau kerusakan cedera pada otak, karena biasanya orang bukannya karena mereka lemah secara psikologis atau moral, tapi lebih karena reaksi fisiologis atau pada otak. Dan jurnalis sangat terancam risiko, karena kita menunjukkan bahwa riset telah menunjukkan 86-98% jurnalis yang bekerja di seluruh dunia akan terpapar ke peristiwa yang memiliki potensi trauma atau kita sebut PTI ini, dan sehingga cukup untuk dalam kadar yang cukup menyebabkan satu cedera atau psikologis. Jadi kadang-kadang ada satu juga budaya kelaki-lakian atau macho yang kuat dalam jurnalis, sehingga pada saat kita terekspos pada sesuatu, pada layar atau di peristiwa, kita kadang-kadang bersikap menegarkan diri ya, padahal itu bisa menyebabkan kerusakan juga. Jadi kita perlu, kalau kita bicara tentang melek trauma ini, kita perlu melakukan tugas untuk melakukan perawatan dan pemberlakuan perlakuan yang baik sebagai manajer. Tapi kita memahami bahwa kalau kita memahami dampak dan mekanisme trauma ini, bisa memahami para penonton atau pemirsa atau pembaca kita dengan lebih baik, sehingga membantu kita untuk bisa membuat keputusan atau mencetak atau menerbitkan berita dengan lebih baik. Jadi kalau Anda lebih tahu tentang trauma, Anda tahu apa yang terjadi di masyarakat dan terhadap subjek berita Anda bisa menjadi lebih beretika dan sensitif untuk misalnya untuk orang yang Anda wawancarai, dan Anda bisa membuat keputusan editorial atau redaksi yang lebih baik, sehingga tidak ada polusi berita di mana orang hanya bisa terlanda dan terbanjiri berbagai berita-berita yang traumatis, terutama pada saat kita meliput tentang bencana. Jadi bisa membantu redaksi untuk memahami berbagai interaksi yang ada dalam masyarakat dengan cara yang lebih sadar dan peka. Jadi kita tahu ini juga dalam hal kebebasan untuk melakukan jurnalis. Jadi sebab kadang-kadang para jurnalis juga dibuat supaya tidak bisa memahami hal ini. Dan kita tahu bahwa jurnalisme yang sehat juga membuat kita mampu memberikan berita dengan menyajikan berita yang lebih baik. Jadi kalau dalam hal kategori berita seperti perang, kekerasan, melaporkan kekerasan seksual, bencana alam dan sebagainya, itu akan menimbulkan ancaman bagi jurnalis, dan mereka bisa juga mengalaminya sendiri atau pernah mengalaminya sendiri, dan juga bisa mengekspos hal itu kepada pembaca atau penonton. Itu bisa memberikan
kerusakan juga bagi mereka. Bahkan sekedar membaca hal-hal yang atau konten yang traumatik atau ini, dan kalau Anda mengalaminya berulang-ulang kali, itu bisa secara potensial menyebabkan satu kerusakan secara traumatik dan berdampak pada area otak yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bukanlah soal masalah cedera di bagian grafiknya itu, tetapi juga apa yang kita sebutkan sebagai potensi dengan adanya pengharapan untuk, jadi kalau suatu orang jurnalis itu sedang ditempatkan di dalam situasi di mana mereka mengalami dilema moral, itu bisa juga menyebabkan satu keresahan dan kegelisahan. Dan juga sebelumnya kita bicara mengenai bahwa bagaimana hal-hal ekstrim dan trauma bisa menyebabkan memori yang terus-menerus muncul dan mengganggu, mimpi buruk yang traumatik, kilas balik, dan ini merupakan berbagai indikator bahwa adanya berbagai trauma yang terjadi ya. Dan kebanyakan orang mengalami hal-hal ini selama 2 atau 3 minggu. Itulah hal yang itu adalah wajar, dan kemudian maka sistem tubuh kita dan psikis kita akan mengkalibrasi ulang dan menghapus hal itu. Tapi yang terjadi masalahnya adalah ketika kita tidak bisa mengkalibrasi lagi diri kita atau menormalkan kembali diri kita. Jadi itu terjadi pada saat kita meliput atau kepada siapapun yang ada di kantor redaksi kita, baik mereka yang ada di editor atau bahkan di staf administrasi. Jika ada orang yang menelpon dalam keadaan sangat stres dan mengadu, jadi ini penting sekali atau bagi mereka yang memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi dengan mereka yang mengalami trauma. Jadi apa bedanya trauma dengan stres? Saya ingin menyoroti bahwa ini adalah dua hal yang berbeda, tapi juga bisa saling berinteraksi dan bergandeng tangan. Jadi memang trauma menyebabkan PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, dan juga menyebabkan ketika mereka terpapar langsung ke hal-hal misalnya kekerasan ekstrim atau kekerasan seksual, atau mereka bisa mengalaminya sendiri atau terpapar kepada mereka pada saat mewawancarai atau melihat gambar atau konten yang sangat nyata gitu ya, dan langsung. Dan ini beda dengan stres yang Anda alami hari-hari. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, tapi ada interaksi di antara mereka. Sedangkan stres sehari-hari lebih ke arah deadline, adanya anak yang sakit, perceraian, kehilangan pekerjaan. Tapi tiba-tiba ada satu peristiwa yang trauma seperti ledakan bom, pelaporan tentang pemerkosaan, ancaman kematian, dan juga pelecehan anak. Maka ketika itu terpapar kepada stres Anda, itu bisa menimbulkan masalah. Tapi saya ingin mengatakan, meskipun kami memperingatkan terhadap bahaya terhadap exposure trauma ini, kebanyakan jurnalis sangatlah teguh ya, sangatlah ulet gitu, sangatlah tabah dan bisa cepat pulih kembali. Akan tetapi harus dipahami kepada orang bahwa orang-orang bisa mengalami distress ini, dan kita memiliki kewajiban untuk melakukan satu prosedur untuk bisa mengembalikan mereka ke keadaan normal ya. Jadi saya akan memperkenalkan speaker berikutnya atau kolega saya, Amanda Pereira, yang akan bicara mengenai bagaimana trolling ini dispesifikkan. Terima kasih. Thank you, Kate. Just a quick clarification. I won't be talking too much about trolling. I would probably be paying more attention to online trauma threats, because my colleague Ginger, who follows me, would be focusing more on trolling. Next slide, please, Kate. Next slide. So the idea of online trauma threats is the online psychological dangers to our mental safety that we face. Now, what I want to emphasize here is that these are not new threats. These are threats that have been there in the past, and that we have recognized them in the past as well. But what has happened in the past 1 year to 10 months is that due to
the changes in the way that we work, in the way we live, that has taken place due to the pandemic, the nature of the exposure to online trauma threats has changed quite dramatically. Another change has been the dynamics of these threats have also changed quite a lot during the lockdowns. Now, these threats include abuse, doxing, trolling, content, including disturbing and fake content. And one example of how the the dynamics and the exposure has changed is that a lot of journalists that we have spoken to in the past year or so have said that the type of trauma that they fear because of content that is either fake or that is misinformation has gone up. And also, there is increase that we've seen in journalists fearing the type of threats that they face because of the content that they're dealing with. For example, we've we've seen that journalists who cover the story of the pandemic, who go out and report on this, get affected quite a bit by the type of stories that they work on because the story does have a direct impact on their lives and the lives of their loved ones. Now, online trauma threats tend to be dialogic in nature, and they also tend to be quite personal. Now, that's because of the way we use online devices and how our online footprint is, because it's very difficult for most of us to differentiate between our personal and our professional personalities in the online world. And most of the time, these threats can feel unrelenting, and there appears to be no end to this. But they can be moderated and mitigated. And what these kind of webinars and this webinar is trying to do is to build that kind of skills among journalists that they can face up to these threats and do their job much better than they did before. Next slide, please. So I am conducting an ongoing research into how online trauma threats have escalated in the last 10 to 12 months. So what the data so far has indicated is that there is a major shift online in terms of how journalists work online. It's not to say that journalists didn't work online or that they worked quite a bit online. But what we see now is that most of the journalists that I have spoken to say that about 80% say that online resources are their main resources for reporting, disseminating, and engagement tools. And also we see about 70% now spending about more than 5 hours a day online on their work. And this is not counting the time that they spend for their personal activities. And at the height of the lockdown, so this should be about from about May till about August of last year, they spent about 90% spent about 5 hours or more online a day. And before the lockdowns, they said that the number was about 40% who spent 5 hours or more online. And like I said, the awareness that fake news and disturbing information can have on their daily lives and the lives of their loved ones, those who they are closest to, is also rising. And what all these things, these trends indicate is that the digital dependence of journalism and journalists is going up, and it's not showing any signs of de-escalating anytime soon, and the trends are likely to remain at these levels for quite some time. But also,
during the same time these changes were taking place, we have also seen that there is a heightened concern on personal safety, or including mental safety and self-care. More and more journalists are talking about the impact on their mental safety due to the type of work that they do online. They did speak about these issues before the lockdowns, before the pandemic, but they were more peripheral issues. So they would be aware of it, but they wouldn't, most of them wouldn't think that these were issues that affected them on a day to day basis. That has changed quite a bit right now. Next slide, please. Ini adalah beberapa contoh dari apa yang telah disampaikan para jurnalis kepada saya selama research. Anda bisa melihat adanya rasa isolasi atau ketidakpastian dan kecemasan, dan ini memang diharapkan. Tapi Anda juga merasakan perasaan ini di mana jurnalis mereka lebih membangun kemampuannya untuk menghadapi semua tantangan ini dan melakukan mereka lebih baik lagi. Dan itulah inti yang kita akan coba lakukan di sini adalah membangun keterampilan kemampuan ini. Saya rasa menganggap bahwa ini adalah membangun keterampilan dan mengidentifikasi dan memitigasi ancaman trauma online adalah semacam pelatihan keterampilan. Jadi kita harus membangun perasaan kita sehingga kita bisa lebih menghadapi tantangan ini lebih baik lagi dan juga melakukan pekerjaan kita lebih baik lagi. Dan langkah yang pertama adalah membuat kita lebih terlampir, lebih membekali diri dalam hadap ancaman ini adalah memahami bagaimana ancaman ini terwujud dan dampaknya, serta bagaimana kita dapat memitigasinya. Dan ini merupakan mulai dari kita akan mulai percakapan dengan hati. Langkah pertama itu adalah menghadapi ancaman ini. Kita juga harus memahami bahwa ancaman ini tidak tetap stabil, tetap ada. Bentuknya terlalu dinamis, selalu berubah dengan cepat, dan juga cara mereka berdampaknya dapat berubah juga dari situasi, tapi juga dari situasi pribadi Anda. Ini adalah semua yang kita perlu ketahui, dan cara ancaman online kepada setiap orang bergantung pada situasi pribadinya, di mana ya tergantung pada tempat Anda bekerja, bagaimana Anda bekerja, dan selama 10 bulan terakhir ini kita sudah melihat adanya perubahan dari bekerja dari rumah, dari bekerja secara remote, dan dengan dampak positif dan negatifnya. Dan dari sisi manajer berita, bahwa yang bisa dilakukan oleh manajer berita atau redaktur adalah mengenali potensi trauma online ini. Dan ancaman ini memang ada yang bisa dan telah dan akan berdampak pada kehidupan pribadi atau profesional staf mereka. Dan juga mempertimbangkan ancaman ini sebagai dari sisi kepedulian keselamatan digital, dan juga selain keselamatan fisik jurnalis yang pergi keluar untuk meliput, dan juga keselamatan mental dari jurnalis. Jurnalisme adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan, yang memberikan banyak kegembiraan dan kepuasan diri, tapi juga karir di mana kita tidak bisa jauh dari masalah-masalah yang tidak nyaman. Dan kita harus bisa memberani diri untuk menghadapi masalah-masalah ini. Dan tugas kita bisa melakukannya secara lebih profesional dan lebih terampil lagi. Dan dalam ruang
lingkungan ruang redaksi adalah yang terpenting adalah membangun keterampilan di mana seluruh staf ruang redaksi untuk menyadari dan mengalaminya. Dan kalau percakapan ini dimulai di tingkat manajer atau di tingkat ruang berita, maka ini akan lebih diformalisasi. Ini bukan berarti bahwa jurnalisme pribadi itu saling berbicara itu tidak penting, tapi harus ada percakapan yang lebih formal. Itu butuh waktu dan butuh tingkatan yang personal. Tapi kalau pimpinan manajer ruang redaksi memulainya sebagai hal yang formal, maka orang lain akan mulai nyaman mau membicarakan tentang trauma ini. Dan terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada rekan saya Ginger yang akan memberikan masalah ini secara lebih lanjut lagi tentang trolling dan trauma. Terima kasih banyak Amanda atas wawasannya. Nama saya Ginger Goldman. Saya senang sekali bisa hadir sini untuk bicara kepada Anda. Saya tidak pernah kepengen ingin jadi expert dalam kebencian online, dan saya bahkan tidak bisa menggunakan handphone saya dengan piawai. Jadi biasanya saya pernah ngalamin, saya pernah menjadi jurnalis dan tiba-tiba ada serombongan troller ini mengancam keluarga saya. Ini disebutkan karena sesuatu yang saya terbitkan online di tempat kerja saya, ABC atau Australian Broadcasting Corporation. Kita menjadi semacam sasaran dari kampanye kebencian ini. Jadi saya pernah meliput berita tentang 2 orang ini. Mereka lihat ini pasangan gay. Mereka bercerita bahwa mereka sudah mengadopsi anak ini atau dari melakukan mereka adopsi dari orang dari Mark Millen yang di sebelah kanan ini, dan sebelah kiri ini adalah pasangan gay-nya. Jadi saya sudah membroadcast cerita ini tahun 2010 dan 2013 ketika saya sedang cuti mengandung untuk anak kedua saya. Tiba-tiba pasangan ini ternyata dijatuhi hukuman dan terungkap sebagai bagian dari sindikat pedofil. Dan ternyata anak yang dikandung dengan meminjam kandungan dari perempuan Rusia ini bukanlah anak dari kedua ini, dan ternyata anak ini mengalami pelecehan seksual berat oleh kedua orang ini. Dan saya waktu itu tidak tahu tentang hal ini, dan itu dia membuat saya tetap menyesal kenapa saya tidak bisa mengetahui waktu itu. Tapi pada saat kasus ini terungkap oleh seorang blogger terkenal di Amerika, dia mulai melaporkan hal ini dan membuat berbagai rangkaian artikel dan mempercayai bahwa ini semua karena salah saya, bahwa ini kasus ini baru terungkap 3 tahun kemudian, dan dia meminta pendukungnya atau pengikutnya untuk menyerang saya, dan berbagai celaan, cacian, dan serangan itu membanjiri saya secara daring. Dan ada beberapa hal pada masa saat itu saya masih benar-benar sangat ingat. Coba bisa ke slide berikutnya, Kate. Yang terjadi berikutnya adalah ada ancaman kematian, ancaman pembunuhan kepada saya. Mereka bilang hidup Anda sudah tamat sekarang, dan foto saya dan suami saya dan anak saya juga mengalami trauma, dan saya ketahuan bahwa foto kami ini terlacak lokasinya di mana kami berfoto di Twitter dan ada di Google Map. Jadi itulah sebabnya saya waktu itu kan gaptek, jadi saya tidak tahu apa-apa bahwa saya terlacak lokasinya. Dan pada saat yang sama suami saya menemukan foto ini, saya dan suami saya dan anak saya yang berumur 2 tahun, dan Anda bisa lihat waktu itu saya sedang mengandung di suatu website fasis, ya, kaum fasis. Dan foto kami dicuri dari Facebook dan ditaruh di website garis keras ini. Dan ini sangat mengancam bagi saya karena saya berlatar belakang Yahudi dan banyak dari keluarga saya yang menjadi korban Holocaust atau pembantaian massal di Perang Dunia Kedua. Jadi berbagai kombinasi dari komentar-komentar di berbagai fasis di website fasis ini mengatakan bahwa saya harus dibunuh dan ada ancaman kematian bagi saya, itu benar-benar menakutkan saya. Pada waktu itu saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bos saya di ABC tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan bahkan bos saya memberitahu saya untuk
untuk menelpon ke layanan konseling bagi pegawai. Dia ingin meminta saya menemui psikologis dan saya ingin bertemu bahwa bukan begitu bos. Saya ingin tahu apakah benar-benar ada orang mengincar atau mengincar anak saya atau tidak. Saya tidak butuh psikologis. Jadi saya ingat waktu itu perasaannya demikian menegangkan. Dan ini berarti bahwa anak saya ini dan juga ada juga anak dalam kandungan saya dan berpikir apakah saya sebenarnya membuat anak saya itu jadi dalam keadaan bahaya karena pekerjaan saya sebagai jurnalis. Tidak ada yang seorang pun yang bisa tahu, bahkan polisi pun tidak tahu apa ancaman kematian ini akan benar-benar nyata atau tidak, apakah ada orang benar-benar pengen membunuh saya atau tidak. Jadi saya ingin mengatakan sini, ini bukanlah sekadar merasa takut. Saya menulis satu buku terlaris mengenai traumatik dan sebelum berdasarkan 5 tahun riset tentang hal ini dan selama 5 tahun saya benar-benar membenamkan diri dalam dunia yang gelap dan kejam dan keji ini disebut dengan dunia trolling atau internet ini atau kebencian ini dan saya akan bisa melihat bahwa dampak dari kampanye kebencian ini di internet dan beberapa dari orang ini sudah pernah dan beberapa troller yang pernah saya dekati, saya ajak bicara, itu terlibat dalam memicu orang untuk bunuh diri, untuk kekerasan dan sebagainya. Dan kita memulai dengan perbincangan di online secara daring, tapi memang kalau trolling itu dimulai di online, tapi bisa nanti berubah menjadi kejahatan betulan di dunia nyata. Jadi kalau kita bicara tentang trauma dan dampaknya dalam jurnalis, kita tidak hanya bicara mengenai ancaman fisik maupun mental dalam trolling pada saat yang saya alami dulu, tapi selama periode melakukan riset untuk buku saya dan penyelidikan yang saya lakukan, ada berbagai kejahatan terjadi pada waktu bersamaan. Banyak orang yang tertembak, terbunuh karena berbagai kekerasan dan kejahatan ini. Jadi pada saat saya menyelesaikan buku saya tahun 2018, saya juga mengalami PTSD. Saya pernah saya benar-benar mengalami mimpi buruk. Dan waktu itu saya sangat marah, mood saya gelap, murung. Dan saya sampai tidak bisa menjawab telepon, saya tidak bisa tidur. Jadi dampak trauma bagi jurnalis itu sangat nyata dan benar-benar berdampak atas kemampuan kita untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi untungnya dalam kasus saya tidak ada ancaman yang benar-benar terjadi betulan ya dilakukan dan selang beberapa lama kemudian ketika ketakutan saya terhadap trolling ini sudah mulai mereda dan muncul rasa penasaran sebagai jurnalis, saya ingin bertanya, siapa sih sebenarnya para troller ini? Apa sih yang mereka inginkan? Saya ingin bertemu dan mewawancarai mereka. Jadi ini merupakan satu perilaku kejahatan yang sangat terorganisir, bukan sesekali atau spontan. Dan ini merupakan orang-orang yang betul-betul niat gitu untuk melakukan. Jadi kita harus menyadari betapa berbahayanya. Mark misalnya telah memicu 3 orang yang masuk untuk sehingga bunuh diri betulan ya, setahu dia. Dan harusnya dia masuk penjara. Tapi saya akan langsung masuk ke berikutnya bahwa ini sangat memiliki dampak kerusakan psikologis maupun kerugian secara finansial. Jadi saya sudah bicara data tentang biaya kerugian pada saat dari ke cyber hate atau kebencian cyber ini, dan saya telah melakukan meminta bantuan dari think tank kita di Australia Institute dengan menggunakan uang saya untuk menemukan berapa Australia mengalami serangan atau perundungan online dan berapa biaya kerugian secara ekonomi. Jadi Australian Institute atau TAI ini yang melakukan survei secara terwakili ini kepada ratusan orang tahun 2018 untuk buku saya Troll Hunting dan menemukan 44% perempuan Australia dan 34% laki-laki Australia telah pernah mengalami trolling atau perundungan secara online. Dan ini menimbulkan biaya dan menimpa sekitar 8,8 juta orang Australia. Dan kalau kita hanya punya 25 juta orang di Australia, dan saya rasa itu populasinya sedikit dibanding Tiongkok atau India, tapi itu banyak bagi kami. Dan dalam konteks ini merupakan satu hal-hal yang sama menimpa dengan pidana atau sindikat kebencian di Amerika Serikat. Jadi di balik itu kita menimbulkan kerugian 3,7 miliar dolar
Australia. Dan saya bisa lihat sebaliknya. Angka ini hanya meliputi uh, uh, dari kunjungan ke dokter, obat, berhenti kerja atau tidak mampu bekerja dengan baik, tapi tidak mempertimbangkan lagi kerugian dari misalnya biaya rumah, biaya keamanan untuk menanggapi serangan atau ancaman online atau fisik tersebut. Dan ini merupakan salah satu isu keselamatan dan keamanan kerja yang serius, dan kita sebenarnya ada seorang jurnalis India yang benar-benar terbunuh karena dirundung oleh namanya Garen Likas dan terbunuh tahun 2016. Dan ini memiliki satu dampak yang sangat buruk terhadap kebebasan bicara, kebebasan pers, dan banyak jurnalis meninggalkan atau berhenti bekerja karena tidak ingin mengungkap berbagai cerita yang kontroversial. Saya tahu saya sudah habis waktunya. Saya ingin bicara beberapa hal mengenai dampaknya, bahwa 20% dari perempuan jurnalis telah ditarget secara online, menjadi sasaran online dan juga offline dengan kekerasan di dunia fisik. Dan saya hanya punya minta 1 menit untuk bicara tentang apa yang bisa dilakukan newsroom reader. Apakah oke? Boleh, silakan. Silakan, Bu. Jadi, dampak dari jurnalis itu sangat parah, dan terutama jurnalis yang ada di komunitas LGBT, dan juga karena trolls, para troller menyasar mereka lebih lagi. Dan sebagai pemimpin redaksi, untuk meminimalkan trolling yang bersifat predator ini, untuk menganggap mereka sebagai suatu isu yang penting, melakukan pelatihan dalam sosial media untuk membela diri, untuk bertahan, dan memberikan satu perisai secara psikologis maupun fisik, dan juga untuk memahami berikan strategi untuk memahami psikologi para troller dan di mana mereka bisa mencari bantuan saat memerlukannya. Dan juga untuk bisa membuat satu perusahaan kita tempat aman yang bekerja bagi para jurnalis dan staf kita. Dan kalau mereka mengalami trolling, predasi ini, atau apa yang harus mereka lakukan dan apa yang perlu dipicu, apa yang perlu dibantu, dan juga untuk membuat satu platform di perusahaan yang bisa membuatnya relevan bagi polisi dan pemerintah juga. Di beberapa negara mungkin masih belum bisa, tapi kalau ada ancaman yang luar biasa, baik kekerasan segala macam, mereka bisa bersikap dan menanggapi dengan serius. Jadi terima kasih, mohon maaf karena saya sudah agak lebih waktunya. Terima kasih banyak, Ginger. Terima kasih banyak, Amenta. Saya akan menindaklanjuti mengenai duty of care atau kewajiban kita sebagai pimpinan redaksi, dan untuk memberikan dan mempersenjatai atau memperlengkapi staf kita dengan perisai psikologis. Jadi ini saya akan memberikan beberapa tips-tips yang sangat singkat, tapi ada banyak lagi kalau Anda ingin mendengar nanti. Karena trauma itu menjadi risiko karena cedera, dan kita memiliki satu beban tanggung jawab untuk membantu atau mencegah terjadinya hal ini. Dan sebagai hal yang pragmatis untuk membantu staf kita, dan mereka akan menjadi lebih produktif, dan secara finansial tidak akan terjadi banyak penggantian tenaga kerja atau peralihan tenaga kerja atau turnover. Jadi kita tahu injury ini tidak bersifat permanen. Kalau orang sudah diserang secara buruk itu bukan berarti mereka mengalami seumur hidup, selama mereka bisa mendapatkan perawatan atau prosedur yang tepat. Dan di Australia sudah ada satu kasus pengadilan di mana jurnalis menuntut kantor beritanya karena mereka tidak memperlengkapi atau mempersiapkan mereka untuk menghadapi serangan psikologis seperti ini. Dan mereka terpapar banyak terhadap peristiwa trauma pada saat melakukan liputan. Jadi apa yang kita tahu bahwa untuk bisa meningkatkan kekuatan atau ketahanan mental ini terhadap pada saat bekerja di online dan menghadapi trolling adalah memiliki satu rasa tujuan. Dan satu studi mengenai kekuatan atau ketabahan batin ini, kita bisa bahwa kalau kita memiliki tujuan yang kuat dalam diri kita, itu kan mampu meningkatkan ketahanan orang tersebut. Dan kita juga penting untuk berbagai keterampilan untuk meregulasi diri, terutama
untuk sistem saraf simpatik kita untuk yang bisa untuk bisa kembali ke posisi istirahat dan mencerna apa yang terjadi alih-alih dalam keadaan survival tadi, termasuk olahraga, penyadaran ya, mindfulness dan koneksi sosial dan juga berbagai dukungan sosial. Dan ini kita akan tindak lanjuti lagi dalam webinar seperti ini, terutama nanti kita bisa dalami mengenai olahraga, penyadaran atau mindfulness ya, latihan atau mendapatkan dukungan sosial baik dari organisasi sendiri atau rekan-rekan staff, manajer, dan juga berbagai jika ada prosedur yang ditetapkan di dalam perusahaan itu bisa membantu. Jadi kalau dan membuat mereka merasa didukung dan ada yang ada backing mereka, ada yang mengcover mereka, dan tentu saja dapat koneksi sosial dan kepada orang-orang yang memahami mereka, rasa memahami mereka. Jadi sebelum ditugaskan kita harus lakukan dengan pendekatan BDA, yaitu sebelum, pada saat dan setelah. Jadi, kami akan mendorong Anda untuk kalau ada orang yang ditugasi untuk meliput, untuk membuat satu budaya yang melek trauma, sadar trauma. Supaya mereka berani untuk memulai perbincangan mengenai ini, supaya tidak ada stigma. Jadi kalau seseorang merasa stres atau itu bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem fisik mereka memicu hal tersebut saat mereka terancam. Jadi mereka butuh waktu untuk bisa mengkalibrasi ulang. Jadi jangan sampai ada stigma. Sama seperti halnya ada kalau Anda bekerja dan Anda jatuh dan kakinya patah, Anda juga mengalami kecemasan atau kemurungan secara mental. Itu juga sama dengan ini. Jadi sebutkan kepada staf bahwa mungkin ada semacam rasa tidak enak atau distress. Jadi Anda akan berusaha mendukung mereka, ada kebijakan dan prosedur dan perawatan dan mekanismenya untuk mendukung mereka. Dan juga penting untuk bisa melakukan peduli pada diri sendiri. Jadi mereka harus mampu melek trauma sendiri. Mereka tahu mereka terekspos pada trauma, tidak bisa dihindarkan karena pekerjaan mereka. Tapi kita tahu bahwa paparan terus-menerus itu tidak baik. Jadi penting untuk mengambil istirahat sering-sering, membatasi paparan, dan terutama pada saat pandemi, para jurnalis itu bekerja berjam-jam di depan layar, penting untuk mengambil istirahat dan penting untuk kita tahu apa yang diperlukan untuk mendukung mereka. Jadi kita berikan satu kebijakan dan proses dan menyadari apa kewajiban kita sebagai pemimpin untuk menyikapi isu-isu ini. Dan pastikan Anda menyadari jurisdiksi atau dalam hal adanya masalah hukum atau tuntutan, Anda tahu yurisdiksinya. Dan Anda pasti buat satu pedoman yang fleksibel, yang bisa terus diadaptasi. Dan penting untuk memeriksa atau mewawancarai dari dekat, mencari tahu status keadaan staf Anda, dan menjadi teladan dalam hal kita mengambil istirahat dan juga memastikan mereka boleh beristirahat. Dan perhatikan bahasa Anda. Karena kadang-kadang orang bisa berbicara kasar pada saat mereka mengalami trauma. Jadi kalau hati-hati, ada juga perlu melakukan rotasi, shift, diskusikan dulu dengan mereka dan jangan merasa bahwa mereka tuh disepelekan atau merasa direndahkan hanya karena dirotasi. Karena itu akan menurunkan pertahanan mereka. Karena seperti Ginger alami, dia merasa marah dan merasa mengalami PTSD. Jadi penting untuk mengetahui hal ini. Ini beberapa tips dasar kalau yang bisa Anda lakukan selama paparan trauma ini sebagai kantor berita. Pastikan setelahnya Anda melakukan follow up, sehingga Anda memastikan Anda berterima kasih kepada staf Anda atas hasil kerja mereka dan mengakui apa yang telah mereka alami. Kita sering mendengar bahwa jurnalis pada zaman saat ini, mereka mengatakan mereka belum merasa didukung oleh bos-bos mereka, atasan mereka. Jadi pastikan untuk mengakui bertenggang rasa dari mereka dan pastikan ada dukungan dari rekan-rekan dan ada menyisihkan waktu untuk memfollow up dengan apa yang mereka ingin lakukan. Karena dalam riset ketabahan atau kekuatan batin ini adalah satu hal yang paling penting. Sekarang saya akan beralih. Ternyata komputer saya baterainya agak sedikit hampir habis baterai. Ini ada beberapa tipsnya yang bisa saya katakan. Sekarang kita akan dengarkan langsung dari Ibu Rowena. Rowena Paran. Ya, silakan. Selamat pagi dari Filipina.
Ya, bagaimana di Filipina saat ini? Tidak bagus dari sisi cuaca, dari situasi jurnalis tidak begitu bagus. Dalam konteks itu, Rowena, bisa diceritakan bagaimana ya, apa yang membuat Anda ingin memperkenalkan literasi trauma di ruang redaksi Anda? Ya, dalam tidak hanya di tempat kami, saya presiden dari pimpinan jurnalis di banyak sekali wartawan yang meliput COVID, tidak hanya sakit secara fisik tapi juga psikologis, dan seperti jurnalis yang meliput tentang uh, dan mereka mungkin tidak begitu juga kentara, tapi juga para manajer tidak bisa. Biasanya manajernya agak tidak memperhatikan. Ada masalah terkait dengan uh, tekanan untuk segera ada di lokasi yang pertama. Tapi di situ ada masalah, ada juga beberapa stres yang harus kita perhatikan, mengisolasi diri mereka dari pihak mereka dan lain-lain. Jadi kurangnya kesadaran adalah salah satu hal yang kita aja adalah ada stigma juga atau cap yang bahwa orang dianggap menjadi dianggap karena mereka adalah jurnalis, karena apa yang mereka lakukan. Bisa mungkin audionya, ya, jadi audionya kurang cukup bagus, jadi agak, ya, ini lebih bagus. Mungkin yang lain mungkin agak sulit, tapi yang lain, tapi mungkin ini lebih baik. Jadi kurangnya kesadaran dan stigma atau cap masalahnya. Ada masalah juga sumber daya. Di beberapa ruang redaksi tidak ada anggaran untuk kebutuhan ini, dan ada juga, tapi untuk masalah psikososial mereka tidak ada anggarannya, dan ini adalah yang terjadi, dan ini adalah hal yang perlu ditangani segera. Kurangnya sumber daya, cap atau stigma, kurangnya dukungan, apa juga yang Anda terapkan di ruang redaksi? Apa kesadaran trauma hal yang di ruang redaksi kami? Kami mulai dengan kalau ada saat terjadinya super typhoon beberapa waktu yang lalu, di mana banyak sekali korban yang tewas dan ada kebutuhan untuk meliput. Semuanya di daerah yang terkena bencana butuh bantuan, dan ya suaranya memang kurang begitu bagus, mohon maaf. Tapi para kru, kameraman, editor dan lain-lainnya yang meliput saat ini juga dari situ, dan mereka terkena pengaruh, dan aktivitas-aktivitas dukungan dari sebaya atau sesama jurnalis yang juga mereka dan para mereka yang meliput pembunuhan ekstrajudisial dan lain-lainnya. Ginger tadi menyebutkan tentang di trolling dan bagaimana menanggapinya. Ginger juga mengatakan bahwa ada protokol itu harus ada untuk hal-hal seperti itu, karena di sini kalau ada yang di trolling, kalau ada yang diberikan ancam entah lewat telepon atau lewat ponsel, SMS atau yang lainnya,
ada satu protokol yang dibuat konsepnya, di mana staf uh, yang menerima dukungan atas ancaman seperti ini. Dan ini sangat membantu. Saya sendiri juga mengalami hal itu, dan menurut saya merasa bahwa terbantu secara psikologis karena ada orang yang bisa mengajak saya berbicara dan membicarakan masalah hal ini. Protokol ini penting, dukungan dari sesama atau aktivitas dari sesama, dukungan sesama ini sangat penting, dan juga sudah terjadi. Dan juga ada diskusi tentang seperti yang Anda lakukan tadi, tentang bagaimana trauma terjadi dan bagaimana apa yang harus dilakukan, bagaimana agar bisa bertahan, dan ini merupakan kesempatan untuk memperkuat rasa janji tentang betapa pentingnya pekerjaan jurnalis. Jadi dukungan daripada sesama jurnalis adalah ini sangat membantu juga karena di Filipina sangat masyarakatnya adalah masyarakat Katolik. Manajemen ruang redaksi juga memberikan fasilitas di mana orang bisa berkonsultasi dengan pendeta, dan tentu konsultasi profesional juga dilakukan. Jadi hal yang bisa dilakukan dalam hal sumber daya, meskipun jaringan saya dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk agar aktivitas tersebut dilakukan, beberapa ruang redaksi tidak punya anggaran. Jadi hal yang kami sarankan adalah bermitra dengan kelompok-kelompok yang memiliki advokasi yang sama, advokasi kesehatan mental, sehingga mereka mendapatkan bantuan profesional. Jadi ini adalah hal yang mungkin sementara saja, tapi harus ada tanggung jawab dari kantor redaksi untuk memberikan sumber daya jika ada, sama seperti kalau ada yang sakit, jurnalis yang karena COVID yang harus masuk ke rumah sakit, di mana memberikan bantuan segala hal, rumah sakit dan lain-lain, maka kalau dengan kesehatan mental juga sama, harus diberikan dukungan yang sama. Bisa nggak Anda tadi membicarakan dari bagian dari protokolnya, ada hal lain lagi tidak dalam hal proses dan protokol yang dilakukan oleh manajer yang belum disebut tadi? Ada lagi selain yang tadi? Ya, tentu saja orang sudah mengetahui apa saja protokol yang pertama kali dilakukan adalah yang dibuat konsepnya adalah dan disetujui adalah orang-orang mengirim email dan kemudian disebarkan lewat email dan melalui rapat bahwa hal ini adalah apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami situasi seperti di atas. Jika memang itu terjadi, peristiwa itu terjadi, biasanya ada rapat dan bersama-sama dengan orang yang terkait, karena ancaman online ini terkadang bisa juga berwujud ancaman fisik, dan juga tidak hanya memeriksa kesehatan mental, juga keselamatan fisik orang tersebut. Tapi mengetahui saja ada tanggapan, ini sudah merupakan bantuan yang cukup besar bagi individu yang terkena masalah trolling dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka mendukung Anda, membantu Anda, dan mereka mendukung Anda dalam situasi apapun. Dalam mengimplementasikan proses dan protokol ini dan program dukungan sesama dan program edukasi ini, apakah ada masalah yang muncul ketika hal yang buruk terjadi atau tidak sesuai dengan keinginan? Ya, Rowena agak terputus kayaknya sinyalnya, jadi tidak terdengar suaranya. Sinyalnya tidak baik. Saat ini tidak ada terjemahan karena dari Rowena tampaknya terputus.
tampaknya ada masalah teknis. Semoga bisa kembali karena nanti ada tanya jawab bersama Rowena dan juga yang Rowena kayaknya terputus. Bagaimana kita lanjutkan ke program berikutnya? Rowena bisa lanjutkan. Apa yang kita akan lakukan adalah kita lanjutkan ke tanya jawab. Jadi kita akan masuk ke tanya jawab. Jadi saya akan mengundang semua panelis untuk menyalakan video dan silakan Anda mengajukan pertanyaan di Q&A box. Pertanyaan apapun yang ingin Anda sajikan, silakan. Jadi silakan Anda langsung saja Anda menjawabnya. Silakan, ada Pak Kani menjawab tentang penegak hukum dan trolling. Ya, silakan. Bagus. Dan itu kan membantu kita untuk supaya ada pertanyaan lain yang bisa masuk. Jadi inilah pertanyaan kembali dari anonymous attendee. Terima kasih karena sudah diterjemahkan. Terima kasih. Dan ini yang kita inginkan. Jadi sayangnya kita tahu bahwa penegak hukum seringkali lambat dalam merespon ancaman atau tidak memiliki kesadaran mengenai risiko kritis terhadap trolling dan pelecehan atau perundungan cyber ini. Jadi apa tips yang Anda lakukan untuk menjamin keamanan secara fisik ya terhadap ancaman ini? Seperti doxing. Seperti kita tahu bahwa belum ada struktur yang belum ada di dunia ini untuk menjamin kita aman dari cyberhead atau kebencian cyber. Ini bukanlah satu masalah yang terjadi di negara saja. Belum ada satu cara universal untuk bisa mengatasi hal ini dan penegak hukum biasanya lambat responnya dan seringkali hukum dan undang-undang yang ada juga tidak mencukupi. Jadi yang kita sudah punya hukum tentang telepon dan segala macam, tapi untuk internet belum ada. Untuk doxing bagi yang belum tidak mengetahui, jadi doxing itu adalah pada saat foto anak-anak kita diekspos di online dan itu memberikan satu rasa ancaman bagi kita. Dan ini ada berbagai unit anti teroris yang telah merespon kalau ada orang yang melaporkan kalau dia dalam ancaman bahaya fisik. Itu sudah mulai makin meningkat. Dan tapi juga sebagai pimpinan redaksi Anda perlu membuat satu kebijakan, keamanan, dan juga mekanisme pemicu mengenai apa yang terjadi. Dan di setiap negara bisa jadi berbeda. Di Australia saat ini kadang-kadang Anda bisa mendapatkan respon yang baik sekali dari polisi, tapi di negara lain mungkin kurang. Jadi saya tidak benar-benar bisa memberikan nasihat yang spesifik kecuali bahwa trennya cenderung meningkat dan Anda perlu menetapkan atau membuat protokol dulu dalam perusahaan atau organisasi Anda. Apabila nanti ada staf mengatakan bahwa anaknya sedang diekspos di online dan dalam ancaman bahaya, apa yang Anda lakukan? Terima kasih Ginger. Saya ingin juga memfollow up apa yang Ginger tadi katakan. Satu hal yang menurut saya cukup jelas saat ini adalah dalam hal trauma threat atau online threat ini ada banyak sekali. Ada juga ancaman secara teknis. Bagaimana cara kita menghindari supaya terdox tadi ya, terkena doxing tadi, bagaimana setup komputer kita. Tapi juga kita butuh kesadaran. Yang masih kurang di sini kesadaran bagaimana reaksi kita terhadap terhadap ancaman konten digital ini atau terhadap konten yang beracun atau berbahaya ini. Dan karena itu memiliki dampak trauma. Dan karena karena kontennya terus-menerus muncul atau dari konten itu sendiri memang sangat berbahaya. Jadi kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan kepakaran masing-masing dan kita juga perlu memahami bahwa ada semacam tataran atau tingkat bahaya atau ancaman yang kadang-kadang saling berkaitan, tapi kadang-kadang bisa berdiri sendiri dari segi teknisnya. Dan satu hal lagi, selagi Anda bicara di Pak Amanta, saya ingin mengatakan bahwa sungguh problematik bahwa kadang-kadang korbannya sendiri yang merasa harus membereskan ini semua. Dan orang mengatakan, apa yang bisa saya lakukan?
Dan saya bilang Anda tuh justru korbannya. Anda harus bekerja sebagai masyarakat kan, dan kita sebagai jurnalis kan kita harus mencari pelakunya dan membuat mereka bertanggung jawab dan membuat para polisi, penegak hukum dan pemerintah menyadari kita harus melaporkannya sebagai isu. Karena anehnya sebagai jurnalis itu berdampak sekali dibanding dengan profesi lain, terutama kalau kita misalnya dari ras tertentu atau latar belakang tertentu atau minoritas, kita kadang makin diserang. Jadi kita bukanlah soal kita harus jadi orang yang membereskan segalanya atau harus membuat setting komputer tertentu, tapi seharusnya society atau masyarakat secara umum yang membuat settingnya secara umum ya, menetapkan setting ini. Tapi saat ini masih belum ada satu cara universal yang benar-benar bisa berlaku untuk semuanya. Silakan, apakah Rowena Anda sudah online lagi? Jadi ya, jadi sambil kita menunggu, saya mendengar ada pertanyaan dari peserta mengatakan bagaimana membedakan online trauma dengan sebagainya. Saya akan nanti balik ke Anda lagi. Saya akan selesaikan dulu pertanyaan ini, lalu kembali ke Ibu Rowena. Beberapa orang bertanya menghadapi tegangan stres karena deadline. Ada juga berbagai serangan seksual. Kadang gemetaran, saya ketakutan untuk menceritakan ini karena saya takut merasa malu. Disitulah saya ingin menceritakan betapa pentingnya untuk tidak melakukan stigmatisasi. Ketika Anda terancam dan dirundung, dan seperti yang dilakukan oleh Ginger kata-kata, ini bukan salah kita, ini merupakan reaksi alami kita, reaksi wajar kita secara fisiologi dan secara biologis, bahwa otak ini melakukan ini untuk melindungi kita. Dan semua hewan tuh kalau terancam juga gemetar, mengeluarkan keringat, dan memiliki berbagai reaksi fisik ini. Ketika kita terancam atau mengalami trauma. Jadi ini merupakan satu reaksi fisiologis yang normal. Jadi rasa malu itu penting bukan untuk tidak merasa malu, tapi lebih ke arah, saya bisa mendengar ada orang yang bicara, oh ya Ibu Rowena, tapi itu adalah sesuatu di mana Anda bisa bicara pada orang lain, meskipun kepada sahabat baik tentang pengalaman Anda itu bisa membantu Anda untuk mengatasi berbagai efek itu. Jadi kalau Anda memiliki orang yang bisa Anda percaya, itu merupakan sangat penting untuk bicara kepada mereka tentang pengalaman Anda. Soalnya kalau kita terus pendam di dalam dan kita tidak sembunyikan, itu bisa mengumpul dan itu membuat kita terus memikirkannya. Kalau itu cuma hanya ada di dalam benak kita saja, kita tidak curahkan, itu kita akan terus pikirkan terus menerus tanpa henti. Jadi saya mendorong Anda untuk bicara kepada orang yang Anda percaya atau ada orang-orang yang Anda cintai untuk berbagi beban apa yang Anda alami ini. Oke, silakan Ibu Rowena. Anda sudah kembali? Iya. Iya. Jadi saya ingin kembali lagi terhadap apa yang ada untuk para manajer. Apakah sudah pernah ada masalah yang pernah Anda alami saat Anda melakukan upaya supaya meningkatkan kesadaran trauma dan mengurangi stigma mengenai isu ini? Ya, masalah mendasarnya adalah pada awalnya sulit sekali membuat orang itu mau datang dan cerita karena mereka melihat bahwa mereka ada banyak tugas ini, pekerjaan ini, dan beberapa orang butuh sampai harus diyakinkan agar bisa mereka ikut serta dalam aktivitas ini. Ini kita pahami karena beberapa orang tidak siap untuk berbagi pengalaman mereka karena sulit bagi mereka untuk berbicara mengenai hal ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita jalani, tapi hanya beberapa orang. Tapi bagi mereka yang benar-benar sudah mengalami, yang siap baru mereka berbagi. Tapi ternyata setelah kita jalanin aktivitasnya, feedbacknya makin bagus dan makin banyak orang mulai mengikuti aktivitas ini. Dan setelah itu, selang beberapa lama, jurnalis itu sendiri dan kru sendiri, staff sendiri yang bertanya, apakah ada yang
bisa diselenggarakan lagi dan mereka hendak bergabung menjadi panitia atau membantu juga. Dan kalau ada orang ingin menjadi bagian dari Trauma Peer Support Network atau jaringan antar rekan kerja untuk mendukung trauma, itu ada juga di berbagai jurnalis dan redaksi lain. Itu menunjukkan bahwa satu cara ini adalah berhasil membantu mereka. Terima kasih banyak. Dan saya dan berbagai organisasi lain akan mulai mereplikasinya juga karena terutama apa yang telah mereka lakukan di organisasi lain kan, benar bukan? Ya, di organisasi di beberapa bagian negara yang lain, bahkan juga di Filipina, kompetisi persaingan sangat-sangat ketat di antara jaringan berita dan bahkan jaringan saingan meminta apakah ada yang bisa fasilitas yang bisa diberikan kepada wartawan jurnalis mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa ini bisa merupakan langkah yang bisa diambil oleh para jurnalis. Terima kasih, itu sangat-sangat membantu. Saya kembali sekarang ke tanya jawab karena ada pertanyaan yang masuk. Ginger, mungkin jika bersedia untuk menjawab atau salah panelis yang lain untuk menjawab, ada yang berucapkan terima kasih atas program yang sangat informatif ini. Beberapa jurnalis mungkin mendapatkan trolling online karena perilaku yang tidak terkait dengan jurnalis. Misalnya adanya hubungan dengan politisi atau ada yang termotivasi karena ingin terkenal. Bagaimana bisa menyeimbangkan disiplin dalam jurnalisme dan perawatan trauma tanpa memahami dari rekan kerja. Di dua hal di sini, yang pertama adalah perilaku jurnalistik dan juga perilaku tidak etik dan juga kurangnya perhatian dari organisasi berita terhadap ya, saya sudah nulis tentang hal ini, Kate, banyak sekali di situ, tapi yang pertama itu tadi agak sulit. Apa yang setelah dilakukan internet adalah membuat semua informasi benar-benar bisa diterbitkan. Saya mengatakan bahwa dulu tanpa misalnya hubungan saya dengan suami saya mungkin tidak akan diketahui oleh semua orang. Tapi sekarang Anda jadi entah ini bagus atau tidak, benar-benar bisa dipertanyakan. Tapi etika jurnalis itu ada sangat penting apapun periode pelaporannya. Tapi penyebarannya online itu adalah pertanyaan lain. Masih trolling ya kalau Anda memberikan informasi dan Anda ingin mencederainya, entah itu benar atau tidak. Jadi ini benar-benar sulit. Tapi cara internet menyeimbangkannya adalah mungkin kita bisa melaporkan kehidupan pribadi kita inginkan, bahwa sekarang publik bisa mengatakan semaunya tentang diri kita. Saya tidak punya jawaban yang pasti tentang hal itu, bahwa kita jurnalitas sudah mengikuti etika memang semakin sulit sekarang karena kita semakin tertekan dan juga iklannya sekarang berkurang. Dan saya sangat mendukung etika dan jurnalis tidak perlu ada hubungannya dekat dengan politisi dan menjaga hubungannya. Ini sulit ya, Kate, tentang mencoba membuat perusahaan atau organisasi berita Anda peduli terhadap Anda. Ada banyak organisasi media yang mungkin tidak melakukannya ya. Budaya ini harus dimulai dari pimpinan teratas. Anda mungkin punya bagaimana ada beberapa organisasi yang menyediakan perhatian seperti ini. Yang ingin saya bicarakan kepada para pimpinan berita, kalau Anda tidak memperhatikan karyawan Anda, staf jurnalis Anda, kalau ada karyawan yang mengalami PTSD, maka jurnalis tidak bisa bekerja dengan baik. Dan saya kenal ada seseorang yang melakukan penyelidikan yang baik. Kalau misalnya tidak melakukan mengalami hal itu, maka pekerjaannya tidak bisa dilakukan dengan baik, dan ini bisa mempengaruhi juga budaya organisasi.
Jadi ini ada terkait dengan perubahan budaya organisasi. Ya, Rowena mungkin bisa menyampaikan pendapatnya tentang hal itu. Ya, trolling karena perilaku yang tidak terkait dengan jurnalis karena memberikan sarana kepada mereka untuk mereka bisa mengajukan keluhan misalnya atau jadi mengirimkan masukan mereka yang menunjukkan bahwa jurnalis atau kantor manajemen berita mendengarkan keluhan-keluhan itu. Jadi saya rasa adalah bahwa harus ada sarana tempat bisa untuk menyalurkan semua komentar masukan itu dan itu di mana itu bisa didengarkan dan ditindaklanjuti secara serius oleh kantor berita dan mungkin juga ini akan mungkin kurang akan mengurangi diharapkan mengurangi trolling atau komentar negatif yang di sosial media kepada wartawan, jurnalis atau kantor beritanya atau ada pertanyaan di sini untuk Amanta terhadap komen Anda. Kita sekarang mendukung suatu alur kerja untuk membantu karyawan memoderasi umpan media sosial, di mana bagaimana cara bagaimana menghadapi trauma sehari-hari yang di mana ini maka jika pekerjaannya memang menuntut sudah melekat butuh harus tetap online ya. Yang penting adalah memiliki kesadaran bahwa ini bisa berdampak negatif dan dampaknya bisa berkepanjangan dan mungkin akan berdampak pada implikasi keuangan dan juga implikasi kesehatan. Dari sisi yang praktis yang bisa dilakukan adalah dalam cara kerja Anda, lingkungan kerja dari rumah, yang terpenting adalah rasa hormat. Kadang-kadang kita duduk di depan komputer, kadang-kadang kita terlalu melihat layar dan terpaku di situ dan tidak di mana sama seperti kita berlari di atas treadmill dan tidak berhenti. Jadi, tapi ini semua harus ditangani. Saya contohnya, saya pertama pikir saya rasa oke, saya bisa 10 menit istirahat, 15 menit istirahat setiap jam. Itu nggak terjadi. Karena seperti yang saya katakan bahwa jurnalisme membuat kita membawa kepada topik-topik yang sangat menarik. Jadi Anda harus memastikan bahwa Anda harus beristirahat. Jadi setiap 1 jam lagi ambil minum misalnya. Dan pastikan bahwa kita shifting, kalau Anda manajer redaksi, ada staff yang mungkin melebihi atau mengonsumsi konten yang traumatik baik secara visual atau lainnya, pastikan bahwa mereka dirotasi dan orang yang sama tidak memegang misalnya umpan dari media sosial dan konten. Jadi di kantor dalam lingkungan konten, di dalam lingkungan kerja pribadi Anda, tempat Anda bekerja juga penting. Kita bekerja cenderung kerja di tempat yang gelap. Itu tidak mesti begitu. Kita harus tempat bekerja yang luas, terbuka, dan kita merasa nyaman. Dan kita bebas, tidak terkungkung di tempat kerja kita. Jadi ini merupakan beberapa tips yang saya dan Anda bisa mulai dengan mudah bisa diterapkan. Ada hal-hal lain juga, tapi ini yang bisa Anda lakukan saat ini, yang bisa Anda lakukan saat ini juga. Terima kasih banyak. Saya tahu bahwa kita tinggal 5 menit lagi dan ada berbagai pertanyaan yang masih masuk di kotak tanya jawab dan mungkin kita tidak bisa berkesempatan untuk menindaklanjuti atau menjawabnya. Namun ada yang tadi minta angkat tangan, tapi saya rasa kita bisa lanjutkan. Saya tidak mungkin kita tidak akan selesaikan 5 menit lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis atas kontribusinya. Terima atas kontribusi dengan Data Center Asia Pasifik. Jika Anda punya pertanyaan,
jika Anda masih ingin memberikan pertanyaan kepada kami. Saya akan serahkan kembali kepada Juni sekarang untuk menutup sesi ini terhadap bagi kita semua. Terima kasih, Kate. Terima kasih kepada para pembicara dan para panelis yang telah sibuk, para penerjemah yang menerjemahkan terjemahan kita selama 95 menit ini. Izinkan saya membagikan layar saya apa dan memberitahukan apa yang akan kita lakukan. Kate, silakan bisa menyela jika ada yang ingin sampaikan, karena ini nanti akan diselenggarakan oleh Data Center Asia Pasifik dan mereka adalah pakar dalam bidang hal ini. Dan saya ini akan sampaikan beberapa pelatihan yang akan diselenggarakan oleh DART dan ini akan dilakukan pada bulan Maret. Kate, bisa diambil alih? Ya, apa yang kita akan lakukan sebagai tindak lanjut dari tindakan hal ini? Hari ini adalah pengantar saja. Kami memberikan kesempatan kepada 16 pimpinan redaksi untuk mengisi aplikasi formulir setelah ini, dan ini adalah proses aplikasi pemahaman di mana mereka bisa mengikuti sesi pada 3 kali selama 1,5 jam tanggal 10, 17, dan 24 Maret 2021 untuk melakukan sesi yang lebih intensif dan juga lebih spesifik dan lebih intensif lagi daripada yang kita sudah lakukan hari ini. Kenapa kita lakukan ini? Karena kami ingin lakukan secara interaktif. Kami sadar bahwa kalau dalam pelatihan trauma ini tidak mungkin bisa benar-benar melakukannya seperti kalau kita melatih keterampilan teknik lainnya, karena kita membutuhkan tanpa ini tidak bisa dilakukan untuk dalam peserta yang berapa banyak, dan ini akan dilakukan lebih intensif, akan lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok yang kecil, dan ini lebih aman dan juga lebih aman bagi peserta, dan makanya pesertanya hanya dibatasi sedikit saja. Jadi silakan ajukan aplikasinya, permohonannya, nanti kami akan proses, dan nanti saat ini juga kami menerima 2 pimpinan, kami bisa menerima 2 orang dari organisasi berita yang sama, dan juga kami menerima permohonan aplikasi dari perorangan juga. Terima kasih, Kate. Jadi peserta yang ingin mengajukan aplikasi untuk mengikuti sesi intensif manager ini, silakan. Jadi Anda bisa APEC. Ini tempatnya hanya tersedia 16 kursi dan tersedia bagi organisasi berita yang sangat tertarik dengan berita ini. Dan ini terbuka bagi Anda semua yang sudah menghadiri sesi ini, juga Anda terbuka bagi Anda semua. Jadi ya, ini adalah kelanjutan. Ya, jadi jika Anda ingin mengambil belajar lebih lanjut, dan ini Anda bisa ambil kesempatan ini dengan dukungan dari para pakar dari Data Center Asia Pasifik, dan nanti kurikulumnya akan juga disampaikan nanti belakangan. Ya, terima kasih Juni untuk menekankan juga bahwa setelah pelatihan intensif ini, 3 minggu intensif ini, nanti akan ada kesempatan bagi 2 organisasi berita untuk menindaklanjutinya dengan Data Center dengan konsultasi pragmatik untuk mengubah organisasi berita Anda untuk bisa benar-benar membantu membuat kebijakan dan proses seputar topik ini, karena kami memang menyadari bahwa memberikan edukasi adalah selain menjadi bagian ini adalah, dan ini akan sangat membantu organisasi berita untuk menerapkan protokol-protokol yang tadi sudah disampaikan Rowena dan juga disampaikan oleh Ginger. Jadi nanti akan ada kesempatan kalau Anda sudah ikut pelatihan intensif, nanti Anda bisa ikuti program tindak lanjut dengan organisasi Anda. Terima kasih Google News Initiative yang telah memungkinkan terjadinya pelaksanaan pelatihan ini.
yang untuk memastikan bahwa kesehatan mental jurnalis ini sangat penting, dan juga terima kasih atas program juga lainnya yang diselenggarakan, dan kita akan bertemu secara reguler. Dan terima kasih Kate telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang penting ini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah memberikan pengalamannya melalui pertanyaannya. Saya tahu bahwa ada peserta yang juga telah mengalami hal yang banyak sekali, dan kami mencoba menjawab pertanyaan yang belum terjawab hari ini. Ya, kita akan akhiri tepat waktu. Terima kasih banyak kepada para pembicara sangat luar biasa, dan kepada DAT APEC yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan kami akan tindak lanjuti dengan email serta tautan yang lain-lainnya. Terima kasih semua, terima kasih telah hadir hari ini, dan saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan, dan semoga Anda tetap aman dan tetap sehat. Terima kasih, selamat tinggal.